Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jurnal tugas bahasa Inggris ini mengenai perkenalan. Sebagian besar anak menyelesaikan sekolah dasar yang kurang memiliki keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini selanjutnya didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi yang meningkatkan pembelajaran siswa telah berhasil melalui guru. Dalam tinjauan mereka terhadap 216 program yang menjangkau 16 juta anak di 52 negara berpenghasilan rendah dan menengah, kemudian menemukan bahwa dari semua intervensi terkait sekolah untuk meningkatkan pembelajaran, di mana memiliki efek positif terbesar dan paling konsisten adalah intervensi yang membantu guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang diterima siswa oleh mereka. Kemudian literatur tentang pentingnya guru ini terletak dalam kerangka konseptual yang lebih luas, di mana itu menguraikan berbagai aspek kualitas penyampaian layanan pendidikan. Kemudian peneliti juga telah mengkonseptualisasikan kualitas dari layanan yang diterima oleh siswa sepanjang dua dimensi utama, melalui proses dan struktural. Kemudian variabel proses mengacu pada kualitas interaksi antara guru dan siswa dan antara siswa itu sendiri. Kemudian serta kegiatan yang mereka lakukan adalah saat berada di dalam kelas. Meskipun belum ada konsensus tentang bagian mana dari variasi dalam pembelajaran siswa yang dapat dijelaskan oleh masing-masing dimensi kualitas kelas. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas proses secara konsisten memprediksi berbagai hasil akademik dan sosial emosional siswa. Kemudian secara kualitas struktural di sisi lain sering menjelaskan bagian yang lebih kecil dari pembelajaran siswa. Kemudian dan dengan lemah memprediksi dari kualitas proses itu sendiri. Aspek kualitas struktural yang diteliti meliputi guru, pendidikan formal, kemudian ada pengalaman, kemudian juga ada pengetahuan konten, ada subjek, kemudian juga ada ketersediaan input dasar melalui buku teks, dan kemudian ada juga infrastruktur sekolah dan ruang kelas. Kemudian penilaian kelas, beberapa alat ini telah diterapkan di luar Amerika Serikat karena sebagian besar dari studi penelitian di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi, kemudian juga didukung oleh alat observasi kelas yang dikembangkan dalam kelas khusus terutama untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah. Bahkan ketika negara memantau kualitas proses dalam skala besar, alat yang mereka gunakan juga cenderung tidak divalidasi langsung atau konten dan divalidasi secara psikometri. Nah, oleh karena itu ada kebutuhan untuk membuat konsep dan mengembangkan metrik kualitas proses yang tersedia secara bebas, layak untuk dilaksanakan, kemudian juga dapat diandalkan dan valid dalam proses yang tersedia secara bebas, layak juga untuk dilaksanakan, dapat diandalkan dan valid untuk meningkatkan sistem pemantauan nasional yang kemudian dapat membantu memajukan kebijakan dan hasil yang terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, mengajar juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, di mana untuk menyediakan alat bagi pemerintah untuk mengukur kualitas proses yang dapat mereka integrasikan ke dalam sistem pemantauan nasional mereka. Kemudian pada bagian kedua ini juga menyajikan kerangka kerja yang digunakan untuk memvalidasi mengajar skor untuk sistem diagnostik. Nah, kemudian bagian 5 ini juga diakhiri dengan diskusi kami dalam temuan dan arah masa yang akan datang atau masa yang akan depan. Kemudian mengajar sebagai berikut. Selain itu, skor juga tidak berubah secara substansial ketika dua penilai berbeda mengamati pelajaran yang sama. Ulasan dan monograf utama tentang ilmu pembelajaran menunjukkan bahwa guru membantu siswa belajar ketika mereka menjelaskan apa tujuan pelajaran, kemudian menyampaikan konten dengan cara yang mudah yang dimengerti oleh siswa, dan menghubungkan konten ini dengan materi yang telah diketahui siswa, baik dari kehidupan sehari-hari atau dari sebelumnya dari pembelajaran yang mereka miliki. Kemudian teknik-teknik ini pula membantu anak-anak memahami, mencerna, dan mengasimilasi materi baru yang disajikan kepada mereka, yang mengarah pada lebih banyak pembelajaran. Kemudian untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang diajarkan guru dan apa yang dipelajari siswa, guru juga perlu mengumpulkan data selama pelajaran tentang apa yang dipelajari oleh siswa.
Kemudian guru juga mempertanyakan siswa dan pemantauan rutin untuk pemahaman siswa, apakah telah dikaitkan dengan efek positif dan besar pengaruhnya bagi pembelajaran siswa. Dan oleh karena itu telah diidentifikasi sebagai komponen penting dari instruksi yang baik, memeriksa pemahaman siswa untuk memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka sebagai sebuah konsep yang dikenal sebagai instruksi yang dibedakan, kemudian didasarkan pada zona perkembangan proksimal. Petunjuk juga termasuk umpan balik yang berfungsi untuk memberi siswa pemahaman yang lebih baik tentang kinerja atau pembelajaran mereka. Guru juga memberikan umpan balik yang konsisten, berkala, dan berorientasi proses telah dikaitkan dengan proses siswa berprestasi tinggi yang diatur sendiri. Kemudian seorang guru yang mendorong siswa untuk secara aktif menganalisis dan mengkritik konsep dalam membantu meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa praktik pengajaran yang efektif? Nah, kemudian ada elemen kedua berkaitan dengan apakah guru menetapkan. Guru yang konsisten dan positif dalam menetapkan ekspektasi perilaku tidak hanya membantu siswa mencapai potensi akademiknya, tetapi juga mendukung siswa pengembangan perilaku positif, keterampilan sosial, dan pengendalian diri dalam lingkungan yang aman. Kemudian selain mengajukan pertanyaan yang tepat, guru juga harus memberikan tugas berpikir. Kemudian seperti membuat prediksi, mengidentifikasi pola, menjelaskan pemikiran dari berbagai pandangan, membuat koneksi, dan menafsirkan informasi. Kemudian strategi mengajukan pertanyaan berpikir dan memberikan tugas berpikir ini juga terkait dengan pembelajaran berbasis masalah atau pendekatan pembelajaran berbasis kasus yang merupakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik yang efektif mendapatkan daya tarik di ruang kelas. Yang ketiga dan daerah akhir adalah keterampilan sosio-emosional. Guru yang efektif menghasilkan pengalaman akademis yang ketat dalam perencanaan yang suportif secara sosial, sehingga mendorong perkembangan akademis dan sosio-emosional. Teori sosiokultural menunjukkan pentingnya melibatkan anak dalam tugas-tugas penting yang mempersiapkan mereka untuk peran dan tanggung jawab di masa dewasa. Bukti empiris yang lebih baru mendukung teori-teori ini dalam menunjukkan pilihan itu dan peran siswa di kelas meningkatkan keterlibatan siswa dan dengan kepemilikan proses pembelajaran. Guru juga menerapkan praktik pengajaran ini mempromosikan mindset berkembang pada siswa. Kemudian juga membantu siswa melihat kemampuannya sebagai kemampuan yang lunak yang pada gilirannya terkait atau berkesinambungan dengan kinerja akademis yang lebih baik. Kemudian guru juga berperan penting dalam diri anak perkembangan sosial dan emosional dengan mendorong interaksi peer-to-peer dan di dalamnya mencontohkan perilaku positif, kemudian memberikan dukungan kepada siswa untuk mengelola emosi yang kuat dan mengelola ketidakseimbangan kekuatan yang terjadi secara alami yang dapat menyebabkan agresi dan penindasan. Kemudian kompetensi ini penting dalam dirinya sendiri, tetapi juga telah ditemukan terkait dengan kinerja akademis yang lebih baik pada siswa. Itu adalah langkah pertama yang dalam proses pengembangan adalah melakukan tinjauan literatur tentang bukti praktik pengajaran yang efektif di ruang kelas sekolah dasar dengan fokus khusus pada bukti dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian jalan dengan proses ini, tim menggunakan inventaris elemen berbasis bukti yang dibuat sebagai bagian dari analisis data dari proyek Measure of Effective Learning. Kemudian, sejak studi MIT spesi berfokus pada pengukuran kualitas praktik pengajaran di Amerika Serikat, tim mengambil elemen dari 5 alat tambahan yang dirancang untuk dan diterapkan dalam konteks berpenghasilan rendah dan menengah. Tim kemudian membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 30 ahli dan praktisi yang memberikan umpan balik tentang keterobservasi setiap elemen dalam inventaris. Kemudian memeringkat kepentingan dan relevansinya untuk pengaturan negara berpenghasilan rendah dan menengah dan menyarankan elemen untuk ditambahkan atau direvisi berdasarkan potensi penggunaan dan penerapan konteks tersebut. Kemudian menggunakan umpan balik ini dan ditinjau secara pustaka. Kemudian tim mengembangkan versi awal yang telah diuji dan diulang dilengkapi dengan cuplikan video dari 11 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian pada saat yang sama, alat ini pun diuji cobakan di 20 sekolah di seluruh Punjab. Sebagai tanggapan, struktur alat direvisi untuk menangkap kualitas dan frekuensi secara holistik dalam setiap elemen, kecuali kesempatan untuk belajar yang hanya menangkap frekuensi. Ini penting untuk satu observasi praktik mengajar dalam kaitannya dengan pembelajaran murid.
protokol observasi kelas berbasis standar untuk Mesir, kemudian indikator pemberian layanan styling, dan sistem praktik dan proses instruksional guru. Dari 53 penilai, hanya 4 yang memegang mata pelajaran tertentu dalam derajat dalam pendidikan. Yang lain memegang gelar dari berbagai macam di bidang, termasuk studi dalam Islam, tekstil, teknik, akuntansi, dan finance. Tidak ada penilai yang dilaporkan memiliki pengalaman sebelumnya dengan alat observasi kelas dengan inferensi tinggi, dan hanya 4 yang memiliki pengalaman terbatas dengan alat dengan inferensi rendah. Kemudian di hari terakhir, mereka pergi ke sekolah untuk berlatih coding secara langsung. Kemudian sebelumnya penilai diperbolehkan melakukan observasi dan menggunakan teknik dalam mengajar. Kemudian mereka diminta untuk lulus ujian yang melibatkan penilaian 3 video dalam 1 poin dan kode master setidaknya 80% dari waktu. Presentasi akurasi dalam 1 poin dengan kode yang dikembangkan oleh pengajar ahli 87% untuk semua elemen. Bukti ini dilengkapi dengan bukti yang disajikan di bagian metode tentang keandalan antar penilai. Kemudian membawa kita untuk menyimpulkan bahwa desain mengajar alat dan pelatihan dapat membantu penilai mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memahami alat dan menerapkannya dengan benar. Di setiap sekolah, 1 guru dari kelas 4 yang dipilih secara acak diamati langsung selama kelas matematika atau bahasa menggunakan mengajar untuk 1 segmen 20 menit. Data dikumpulkan data serangkaian ukuran yang luas terkait dengan sekolah, guru, dan siswa. Kemudian untuk analisis, kami memilih secara acak salah satu penilai di kelas daripada rata-rata hasil dari setiap penilai untuk mempertahankan bilangan bulat skala. Kami kemudian menggunakan skor rata-rata elemen untuk dioperasionalkan mengajar sekolah dalam analisis kami. Namun kami juga menggunakan faktor dan skor theta untuk melakukan pemeriksaan sensitivitas tes matematika, menilai siswa kemampuan untuk melakukan operasi bilangan, kemudian pengukuran geometri, aljabar, dan analisis data. Androbi dan rekannya juga memeriksa sifat psikometrik dari penilaian dan menunjukkan bahwa skor ditemukan untuk membedakan siswa dengan kemampuan yang serupa tetapi tidak setara melalui serangkaian analisis IRT. Studi ini mengambil data dari survei Sabre Service Delivery yang mengumpulkan informasi tentang pembelajaran siswa, kualitas guru dan manajemen sekolah, infrastruktur dan materi pembelajaran, serta kesiapan siswa. Untuk guru, survei mengumpulkan data tentang guru, pendidikan, pengalaman, subjek, dan pengetahuan, konten pedagogis, dan demografi. Strategi analitis untuk penelitian ini mengikuti rencana 4 langkah, selaras dengan standar. Akhirnya, reliabilitas antara penilai dihitung untuk menilai apakah penilai konsisten satu sama lain selama pekerjaan tua. Informasi menjelaskan seberapa baik setiap elemen dari mengajar dapat membedakan antara guru dengan kemampuan mengajar yang sama, dan lokasi menjelaskan di mana mengajar skala elemen tertentu memberikan informasi untuk membedakan antara guru kemampuan latin. Kemudian juga guru mengembangkan bentuk pengetahuan konten yang melampaui konten dasar untuk menjadi efektif di dalam kelas. Kemudian kami mengulangi analisis dengan faktor standar dan skor theta standar untuk menilai sensitivitas perkiraan empiris. Kemudian pengetahuan konten mata pelajaran guru dinilai dengan meminta guru untuk menandai tes mengecek siswa dalam matematika, bahasa Inggris, dan Urdu. Kemudian pengetahuan konten pedagogis dinilai dengan meminta guru untuk menjawab pertanyaan berbasis skenario hipotesis terkait dengan penyampaian dan instruksi pengetahuan materi pelajaran. Terima kasih, sekian poin-poin yang saya terjemahkan dari jurnal yang sudah ditugaskan dari Miss Sri Kadarwati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.